Halo guys, jumpa lagi dengan Bang Yan Tambunan. Sekarang kita akan ngomongin tips Fantasy Euro buat match day 5 alias perempat final, dimana gue akan membahas tentang kuis Twitter Bang Yan Tambunan buat teman-teman yang mau ikutan. Ada hadiahnya per orang 100k. Lalu juga siapa aja sih yang absen pada match day 5 guys, jangan sampai kita ambil atau kita lupa untuk jual. Yang ketiga, siapa aja yang pada match day 4 tidak bisa bermain tetapi pada perempat final sudah bisa bermain lagi. Lalu yang keempat, kita akan ngobrolin siapa pemain-pemain yang kalau kena kartu kuning di perempat final dia akan absen. Lalu 3 squad wildcard terbaik untuk match day 5 guys. Juga ada ngebahas tim gue guys, review match day 4 dan tim gue untuk match day 5, dimana gue udah gak ada jurus wildcard ataupun limitless ya guys, jadi akan memaksimalkan 3 transfer. Lalu klasemen Fantasy Euro Bang Yan Tambunan, dan yang ke-9 buat yang belum bergabung bisa join deadline-nya sebelum kick off final guys. Langsung aja kita mulai guys. Oke, yang pertama buat kawan-kawan yang mau ikutan quiz prediksi skor dan prize player of the match, contohnya udah gue kasih tahu ini, ada di Twitter atau X-nya @yantambunan. Syaratnya simple, cukup follow, retweet, ingat pakai hashtag pemenang acak, hadiah 200k untuk 2 orang pemenang ya guys. Gas kawan kalau mau ikutan. Lalu ini adalah pemain-pemain yang tidak bisa bermain pada match day 5 guys. Mark Gehi Inggris, Rabiot Prancis, Kokcu dan Yüksek dari Turki. Dari semua ini yang jadi aset gemilang untuk Fantasy Euro hanya Mark Gehi ya guys. Sisanya Rabiot, Kokcu, Yüksek itu hanya dimiliki oleh 1%, bahkan kurang dari 1%. Jadi buat yang punya Mark Gehi jangan lupa si jagoan gol recovery dari back Inggris ini absen guys. Lanjut, siapa aja yang kembali bisa beraksi di perempat final setelah absen pada 16 besar. Pertama dari Jerman ada backnya Jonathan Tah, ini juga mantap ya guys, harga murah, ball recovery cukup menjanjikan. Dari Swiss ada Sylvain Whitmer, dari Turki ada Samet Akaydin. Whitmer ini masuknya back atau gelandang ya, kalau Akaydin back. Dan Haka Çalhanoğlu, kapten sekaligus gelandangnya Turki guys. Jadi buat yang mau mengambil mereka sudah bisa kembali bermain. Lanjut guys, siapa saja pemain-pemain yang saat kalau terima kartu kuning dia terancam untuk tidak bermain guys. Ini dia, dari Jerman ada 3 guys, Andrich, Mittelstadt dan Rudiger. Dari Inggris ada Bellingham, Foden, Gallagher, Maino, Trippier. Dari Spanyol ada Carvajal, Lenormand, Morata, Vivian. Di Prancis ada Dembele, Griezmann, Mbappe, Tchouaméni. Dari Belanda ada Dumfries, Malen, Schouten, Veerman. Dari Portugal ada Palhinha, Cancelo, Neves, Ronaldo, Conceição, dan Neto. Dari Swiss ada Fuller, Neuer, Rodriguez, Hierro, dan Saka. Dari Turki ada Ayhan, Güler, Gunok, Muldur, Özkan, Yildiz, dan Zeki Çelik guys. Lanjut guys, ini dia pilihan squad wildcard pertama terbaik versi Bang Yan Tambunan ya guys. Pertama dengan penyerang Gakpo, Depay, Ken. Artinya nih buat kawan-kawan yang optimistis Belanda akan menyikat Turki, bisa dimaksimalkan Gakpo dan Depay, karena juga Turki ini bermasalah dalam set piece, sedangkan Depay ngambil semua set piece-nya Belanda yang sudah pasti tentu free kick dan corner. Nah untuk penalti, memang Koeman sempat mengatakan bahwa eksekutor penalti utama Belanda adalah Van Dijk, tapi saat itu Depay sedang cedera guys. Jadi kalau Depay ada di lapangan bisa jadi Depay nendang. Lalu gelandang ada Bellingham, Bruno Fernandes, Fabian Ruiz, Nico Williams, dan Jamal Musiala. Musiala kapten di hari pertama. Gue juga baru tahu nih guys soal De La Fuente, ternyata itu pernah juara bareng Fabian Ruiz ya di Spanyol U17 atau Spanyol U21 tuh di turnamen Euro-nya. Itu Fabian Ruiz ternyata jadi roh permainan Spanyol saat itu. Bahkan dia mencetak gol kemenangan di partai puncak. Jadi nggak heran kalau sekarang Ruiz tuh mainnya wah super brilian ya di bawah asuhan De La Fuente. Gol, assist, ball recovery, wah sangat menjanjikan. Kalau untuk backnya di sini ada Koundé, Theo Hernandez, Van Dijk, De Vrij, Akanji. Di sini semua ada master ball recoveries ya, dari Belanda 2 dengan potensi kemungkinan clean sheet dan ball recoveries. Van Dijk sama De Vrij itu monster di Netherlands. Lalu Akanji juga ball recoveries monster juga dari Swiss.
Lalu duet Konde Theo Hernandez memang lebih hebat dalam hal membantu serangan ya, dengan bekerja sama dengan Kylian Mbappe di sisi kiri penyerang Prancis, Konde di sisi kanan, dan ball recovery-nya mantap banget. Bahkan Konde di match terakhir tuh dapat player of the match ya guys. Untuk kiper hari pertama Miami Mignon, di hari kedua ada Jordan Pickford gitu guys. Ini pilihan untuk wildcard kedua guys. Di striker ada Havertz, Mbappe, Gakpo. Mbappe memang udah bilang guys bahwa dia tidak nyaman bermain dengan topeng, bahkan topengnya itu udah ganti 5 kali. Mulai dari ketidaknyamanan kalau keringat, topengnya mesti dibuka sedikit supaya keringatnya bisa ngucur. Terus dia merasa tidak bisa melihat pandangan secara lebih luas, baik madep kiri maupun madep kanan gitu. Jadi bisa jadi pertimbangan lo. Cuma kalau gue pribadi ngeliat permainan Mbappe di 16 besar, gak banyak berpengaruh ya. Dia tetap jago banget, tetap dewa gitu, tetap bisa menciptakan banyak peluang matang untuk dirinya sendiri. Penempatan posisinya keren, cuma memang finishing Mbappe nih dari match day pertama tuh agak bermasalah ya guys gitu. Nah, Kai Havertz sepertinya sudah resmi ya guys untuk menjadi eksekutor utama penalti Jerman. 2 penalti Jerman semua disikat sama Kai Havertz, dan Kai Havertz ini banyak banget dapat peluang ya guys. Jadi rasanya tinggal nunggu nih peluang untuk menciptakan gol dari situasi open play. Lalu di gelandang di sini ada Musiala lagi-lagi kapten untuk hari pertama. Ada Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Nico Williams, dan Arda Güler. Buat kawan-kawan yang memperkirakan Turki bisa menjebol Belanda, Arda Güler bisa jadi pilihan yang menjanjikan, apalagi Hakan Çalhanoğlu sudah kembali merumput. Bisa jadi Güler dapat supply yang lebih mantul ya guys. Di back di sini ada Akanji, Cucurella, Fabian Schär, Konde, Van Dijk. Nah, di sini ada Schär juga. Dia selain ball recoveries lumayan bagus walaupun masih di bawah Akanji, tetapi dia potensi untuk menciptakan golnya lebih mantap ya. Kita udah sering lihat Fabian Schär ini bermain brilian dalam duel udara maupun tembakan jarak jauh bersama Newcastle United. Lalu di kiper ada Douglas Costa serta Pickford gitu guys. Costa kita tahu pas match terakhir Portugal itu dapat player of the match ya guys, karena dia menepis 3 penalti pertama dalam adu penalti ya guys. Itu luar biasa banget sehingga dia dapat player of the match. Emang nih orang juga pas di Porto bermain di Liga Champions ya musim lalu juga keren abis soal menahan penalti ya guys. Dan Pickford seperti biasa kita udah tahu bahwa pertahanan Inggris itu sebetulnya secara XGC, expected goals conceded, itu yang paling kuat gitu. Tapi ya sama-sama tahu lah permainan Inggris tuh sebenarnya masih culun, masih jauh lah dari kelayakan disebut sebagai kandidat juara. Walaupun memang skuadnya mewah, tapi kita tahu sendiri pelatihnya culun ya guys, si Gareth Southgate. Lalu kita lanjut ke squad wildcard ketiga. Striker sama guys, Havertz, Mbappe, Gakpo. Di sini gelandang ada Fabian Ruiz kapten di match pertama. Buat kawan-kawan yang menjagokan Spanyol bisa menyingkirkan Jerman, karena dari 4 partai perempat final ini jujur menurut gue yang paling sulit dianalisis tuh Spanyol Jerman, siapa yang bakal melaju, karena semuanya merata guys. Lalu selain Fabian Ruiz ada Bruno Fernandes, Jude Bellingham, Nico Williams, dan Xavi Simons. Nah, Xavi Simons ini bagus ya dalam menciptakan peluang ya guys buat Belanda. Dia udah 2 assist, saya ingat gue ya. Terus ball recovery-nya lumayan, bisa nambah 1 atau 2 poin. Dan untuk gol juga sebetulnya Simons ini berpeluang ya. Cuma butuh dari Fortuna aja di match selanjutnya supaya keran golnya terbuka guys. Di back ada Akanji, Cucurella, Walker, Konde, Van Dijk gitu. Lalu di kiper ada Maminho dan Jordan Pickford lagi guys. Sebetulnya kiper ini bisa juga ya lo ganti kalau optimistis dengan Belanda akan clean sheet. Pickfordnya bisa diganti juga Verbruggen, karena Verbruggen dan Pickford kalau sama-sama melaju pun akan ketemu di semifinal gitu. Meskipun menurut gue juga selain Jerman Spanyol yang sulit dianalisis siapa yang melaju, itu juga Inggris versus Swiss juga sulit ya guys. Sama-sama 50-50 menurut gue, melihat permainan Swiss yang cair banget, dan taktik dari Murat Yakin gokil sih ketika nyingkirin Italia 2-0. Gue gak nyangka tuh Italia tersingkir dengan 2 gol tanpa balas. Jadi Inggris bisa jadi korban selanjutnya, bukan tidak mungkin guys. Ya, ini dia squad gue match day 4 guys.
Ya beruntung banget kapten terus-terusan failed, akhirnya di match terakhir kapten Cody Gakpo ternyata bisa 1 gol 1 assist dan player of the match sehingga poinnya 12 kali 2 24 poin. Tos dulu buat kita sesama kapten Gakpo guys. Lalu Ken 6, gelandang ada Bellingham 9, Bruno 4, Sewot 4, Musiala 9. Nih Sewot emang murni gue ambil untuk ngandalin ball recoveries ya, ditambah dengan budget uang yang udah pas-pasan. Beruntung juga dia bisa dapat 4 poin. Di back ada Ake 7, Rudiger 13. Nih juga gokil, ball recovery Rudiger tuh kayaknya di match ini lebih dari 10 ya, apa 13 ball recoveries, dan dia juga jadi player of the match. Cucurella 4, Gehi 7, kiper Pickford 2, cadangan Donnarumma 1, Carvajal 3, Mbappe 2, Gundogan 3. Gitu guys, total poin 89 di match day 4 dan total poin keseluruhan 292 poin. Sekarang overall rank gue ada di 5106 dan ranking Indonesia di 44. Lanjut, ini dia tim gue guys untuk match day 5 dengan sudah tidak menyisakan chip, wildcard maupun limitless. Gue memaksimalkan jatah 3 free transfer guys. Donnarumma yang sudah tersingkir gue ganti dengan Verbruggen. Lalu juga Gehi yang absen gue ganti dengan Van Dijk, sama satu lagi Sewot, gelandangnya Austria, gue ganti dengan gelandangnya Swiss ya, Ibiser gitu. Meskipun ini belum gue klik confirm karena gue masih mempertimbangkan untuk melakukan sejumlah perubahan kalau ada ilham terakhir ya guys. Verbruggen bisa jadi gue ganti juga ke Mike Mignon, kiper Prancis. Untuk Van Dijk sepertinya udah confirm gue guys. Kemungkinan cuma kan Sewot itu gelandang harganya 5 ya guys. Jadi gue mesti ganti ke harga yang 5, maksimal 5,1 dengan uang gue yang terbatas. Sehingga gue disini masukin Ibiser. Tapi soal kemungkinan poin besar gue tidak yakin. Jadi mungkin Sewot gue biarin aja meskipun dia nggak main. Mungkin Verbruggen dan Van Dijk udah aman, atau Van Dijk gue ganti ke Akanji, dan Carvajal atau Cucurella gue ganti ke Akanji atau The Fry gitu. Pokoknya pertimbangan gue ada di sana. Atau bisa juga gue ngambil minus 4 poin dengan berupaya masukin Xavi Simons gitu, atau N'Golo Kante, karena Kante juga udah berpengalaman dapat player of the match ya guys, udah 2 kali. Dia sama Gakpo ya yang udah 2 kali dapat player of the match, sama Fabian Ruiz gitu. Jadi ya masih menunggu inspirasi terakhir apa yang perlu diklik sebelum deadline jam 23.00 WIB hari Jumat ini ya guys. Kalau ada saran dan masukan juga boleh kabarin di kolom komentar guys. Tapi kalau kita bersaing di Liga Fantasy Hero Bangin Tambunan dan lu berpeluang buat juara, jangan kasih saran, kasih hasutan aja ya yang mengecoh sekalian. Oke, ini dia klasemen Fantasy Hero Bangin Tambunan, di mana peringkat 1 Asam Sulfat Arifa Ilham dengan total poin 312, gokil Rifa Ilham. Disusul Fadil FC Hari 311 poin, Inter Forever Miusri, Jarstone Sam, dan Mankind Note Adis. Gue pribadi di liga sendiri lagi di posisi 16, ingat gue guys. Oke, buat kawan-kawan yang belum bergabung mau ngejar hadiahnya, jangan lupa masih bisa banget, deadline-nya kick off final ya guys. Pastikan kawan-kawan juga mengisi Google Form di bit.ly/fantasyhero Bangin Tambunan, karena kalau kita mau ngeklaim hadiah harus terdaftar di Google Form. Buat yang ngisi setelah kick off mulai final Euro 2024 itu dinyatakan tidak sah kalau menang gitu ya guys. Oke, thank you banget guys sudah nonton video gue sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat, dan buat kawan-kawan yang menikmati video Bangin Tambunan boleh banget guys buat di like, share, subscribe, dan klik tombol lonceng guys buat update video terbaru dari Bangin Tambunan. Semoga kita sama-sama panah hijau guys. Sehat selalu, sampai jumpa lagi guys. Tuhan memberkati.